Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Allah SWT tidak akan pernah memberikan kepada hamba kecuali dua perkara. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Dan sabar dan syukur ini menempati dari seluruh agama, karena intinya dua perkara tersebut. Jadi sabar separuh dari agama, separuhnya lagi adalah syukur. Sedangkan kita dalam kesempatan kita kali ini adalah hari-hari yang mewajibkan kita untuk bersyukur. Kalau tidak syukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah pedih. Sesungguhnya azabku adalah pedih, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat tentunya lebih pedih lagi. Dan kemudian kalau kita tidak pandai bersyukur, maka akan tertutup sekian banyak kenikmatan. Jadi kalau kita tidak bersyukur, maka akan tertutup sekian banyak kenikmatan. Dan kalau kita tidak bersyukur, akan terbuka sedemikian banyak kesedihan-kesedihan dan musibah. Jadi memang kita dituntut untuk apa? Syukur. Al-hadirun azani wa azakumullah. Dalam kesempatan kita kali ini, ya, tanggal berapa Muharram ya sekarang ini ya? Muharramnya berapa ya? Agustusnya 22 nih. 22 mungkin Muharramnya sekitar 19 atau 20, selisih 2 hari. 20 Muharram ketepatan dengan 22 Agustus ya, 2022. Kita insyaallah akan membahas perkara yang darurat, ya, perkara yang butuh ditekankan. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Jadi perkara ini adalah perkara yang butuh ditekankan, ya, yaitu apa? As-sabru ala aqdarillah, yaitu bersabar terhadap takdir Allah. Bersabar terhadap takdir Allah. Jadi pasti manusia tidak ada yang bisa lepas dari takdir Allah. Tidak ada. Karena semuanya dengan qada dan qadar Allah. Sekuat apapun dia, sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, ya, itu nggak bisa menghindar dari yang namanya takdir Allah. Maka di sini ini menjadi kebutuhan. Sebelum kita bahas tentang masalah ini, ya, saya teringat tentang, ya, apa yang Allah takdirkan
Di antara manusia itu ada yang terlahir dalam keadaan mahnuth. Dalam keadaan apa? Mahnuth atau khuntha. Ya. Dalam keadaan khuntha. Mahnuth ataupun khuntha. Kalau bahasa fushahnya khuntha. Khuntha itu bahasa kitanya itu ya waria. Nah, dalam keadaan apa? Waria. Waria itu ya lady boy, bencong, ya, simel. Nah ini ujian. Ya ujian ini berat ini. Ya waria ini itu sudah ada sejak zaman Nabi. Dahulu ada yang namanya di dalam Sahih Bukhari itu anaknya Ghailan. Anaknya apa? Ghailan. Ada orang namanya Ghailan disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dia pakai cadar, pakai jubah hitam. Ya. Pakai cadar, pakai jubah hitam. Bareng sama ya ibu-ibu, akhwat, ummahat itu, ibu-ibu sama muslimah. Lah, tatkala dia keluar dari jamaah muslimah itu kok nyeleneh. Dia mengatakan fulana anaknya fulan itu kalau keluar dari depan seperti angka 4. Angka 4 yang gini. Nah, ini menggambarkan bentuk tubuh. Kalau dari belakang seperti angka 8. Ini juga menggambarkan bentuk apa? Tubuh. Di dalam Sahih Bukhari seperti angka 4. Ini bentuk tubuh wanita. Ya. Berarti gemuk ya. Ini kan berarti gemuk. Lah, para sahabat takut, ini kok bisa perempuan cerita kayak gitu? Perempuan cerita seperti itu. Nah, berarti dia bukan perempuan. Akhirnya dia ketahuan kalau dia itu tadi apa? Khuntha, waria. Ada unsur ya gen atau apa hormon wanita. Hormon wanitanya ada dia. Dalam tubuhnya ada bentuk wanitanya. Tetapi ya gendernya itu laki-laki. Jadi penentuan apakah dia laki ataukah perempuan itu dari sisi apa? Ya dari sisi apa Pak? Udah. Wah ngendikan apa? Dari sisi ya kelamin, gendernya itu. Dari sisi mana kita katakan seperti ini? Dari sisi pembahasan faraid. Dalam pembahasan faraid ini laki atau perempuan ya, karena khuntha tadi kan bingung. Akhirnya dia mengatakannya kalau kencingnya sambil berdiri berarti laki, kalau kencingnya sambil jongkok berarti perempuan gitu. Kayak gitu. Berarti kan mengarah ke sana. Jadi nanti ditentukan pembagian warisnya berdasarkan jenis kelaminnya, bukan bentuk tubuhnya atau suaranya atau gayanya. Gitu. Jadi kalau ada bencong itu tetap dipaksakan untuk bersama laki-laki karena dia adalah laki-laki, dihukumi laki-laki. Ya. Jadi jangan diperlakukan perempuan, jangan nganggo rok, jangan nganggo BH gitu. Kalau misalnya lagi karnaval ya jangan pakai kerudung gitu. Jangan pakai kerudung walaupun dia mungkin kemayu, lebih kemayu, jangan, ini berbahaya. Merusak. Ya, walaupun mungkin tampilannya kayak perempuan tapi dia laki-laki, ya nek zaman gemian ya kon repek, kon ngarai watu, kon blatoki belukang, kon nutui dan sebagainya. Biar kelaki-lakiannya itu muncul. Ini. Nah, yang menjadi permasalahan di sini ini sebenarnya ujian berat. Ujian apa? Berat. Sehingga tatkala nggak kuat, nah inilah terjadilah apa yang terjadi di masa kita, ada yang operasi ini dan itu. Wah ini harus sabar ini. Ini contoh. Dan contoh-contoh seperti ini banyak sekali. Ada yang lahir kakinya nggak ada yang lahir tangannya nggak ada yang lahir badannya setangan, ada yang lain berbagai macam kondisi, masya Allah. Dan ini harus bersabar. Ya, dan ini harus apa? Bersabar. Ada yang lahir hitam kayak
Ya, kayak apa ya? Hitam kayak apa ya? Kayak aspal. Ya. Ada orang-orang yang hitam kayak aspal loh. Ya orang kulit hitam kan hitam sekali. Macam-macam ini, Masya Allah. Ini sabar. Karena apa yang terjadi itu tanpa harus kita apa? Pesan. Ya Allah, lahirkan saya dalam bentuk seperti orang Syam. Saya kan nggak bisa. Kita udah lahir di sini dan seterusnya. Maka pembahasan ini penting sekali supaya tetap bersabar dengan ketentuan Allah. Harus bersabar, harus nerima, jangan memberontak ya, dengan takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, hatinya ini terbimbing. Hatinya apa? Terbimbing. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu itu mengetahui hikmahnya, mengetahui perkaranya, mengetahui perkara-perkara yang dibalik itu. Jadi di sini katakanlah Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka terbimbing hatinya. Ada seorang ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini, yaitu mengkisahkan seseorang yang tertimpa musibah. Faya'lamu annaha min indillah, maka dia tahu, beriman bahwasanya musibah itu dari Allah. Fayurba, kemudian dia rela. Wa yusallim, dan akhirnya menerima, pasrah. Jadi tatkala mendapatkan hal-hal semacam itu, tidak ada jalan bagi manusia, harus yakin ini dari Allah. Ya jangan sampai mengatakan mengapa ini terjadi. Yang sering kan mengapa ini terjadi. Mengapa ini terjadi? Ya, kok bisa seperti ini? Ya kan? Itu manusia. Tapi harus beriman kepada Allah. Ini sudah Allah tentukan. Maka tatkala sudah menerima yang demikian itu, akhirnya ya kita terima. Dan akhirnya hati terbimbing. Sudahlah, kita jalani apa yang menjadi takdir dari Allah SWT. Nah di sini akhirnya nampak orang-orang yang cacat, orang-orang yang lemah, orang-orang yang kurang dari segala sesuatunya sering mengalahkan orang-orang yang tidak cacat. Ya. Kalau kita pas di mana itu, di dekat Masjid Haif di Mina, itu ternyata para jemaah haji yang istilahnya itu haji koboi, orang-orang kulit hitam itu ternyata pas itu di dekat Masjid Haif, dan ternyata kebanyakan mereka diantaranya cacat. Ada yang pakai sepeda ontel panjang ini karena cacat, ada yang macam-macam, masya Allah. Ya dengan segala kekurangannya mereka berangkat untuk ya memenuhi panggilan Allah. Bahkan ada yang tawaf itu cacat juga bisa. Dan banyak orang-orang yang dalam keadaan jauh di bawah kita, Allah tunjukkan inilah. Ini gambaran orang-orang yang menerima dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting. Berikutnya hadirin azza wa azakumullah, di dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara yang ada pada manusia, kalau dia ya tidak bisa beriman dengan dua perkara ini, maka ini kufur, kata Rasulullah.
Kalau ada terjadi nggak bisa nerima, maka dia kufur, kata Rasulullah. Yang pertama yaitu at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Ya, mencela apa? Nasab. Jadi mencela nasab tidak boleh. Hati-hati, ini bisa jadi kufur. Makanya kalau wadan-wadanan, ya, ini kadang bisa kufur nih. Kalau zaman dulu sih rame ya, kalau sekarang kayaknya enggak. Misalnya Jawa sama Sunda gitu. Atau misalnya kita katakan, wah itu keturunan Yahudi itu gitu. Tatkala lihat apa? Monyet. Nah, jadi kadang orang tatkala lihat monyet mengatakan apa? Itu keturunan apa? Yahudi. Karena Yahudi pernah dijadikan monyet oleh Allah. Suruh berangkat ibadah hari Sabtu, nggak berangkat. Kemudian mereka dirubah bentuknya menjadi apa? Monyet. Nah ini. Jadi mencela nasab nggak boleh. Mencela nasab nggak boleh. Ya. Baik kita kepada orang, wah kamu anaknya ini, jangan, nggak boleh. Ya. Dulu pernah ya. Kadang ini berbahaya nih. Ya, berbahaya sekali. Ada orang mengatakan, orang Badui gitu. Kepada orang-orang waktu pas saya di Yaman, orang Badui gitu. Orang Yaman membalas kepada orang yang mengatakan begitu, keturunan Hindu gitu, kepada orang Indonesia. Katanya orang Indonesia adalah keturunan apa? Hindu. Memang moyang kita dulu Hindu, Buddha gitu. Nah ini sebenarnya nggak boleh gitu. Dulu bahkan terjadi tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka di sana ada orang muhajirin, yaitu yang dari Mekah ke Madinah. Dan di Madinah ini ada penduduk asli yang disebut dengan apa? Ansor. Maka biasa tatkala terjadi permasalahan ini hati-hati sekali nih. Ya, hati-hati sekali. Ini dua grup sahabat Nabi mengatakan, ya lal ansor, begitu. Lah orang-orang Ansor menjawab, ya lal muhajirin, gitu. Artinya mencela. Ya, mencela. Ya, apa kamu orang-orang Ansar? Berarti yang dicelakan turunannya ini. Apa kamu wahai orang-orang muhajirin? Gitu. Akhirnya Rasulullah SAW marah. Rasulullah mengatakan, abida'awal jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha mumtinah. Apakah kalian saling memanggil dengan panggilan jahiliyah sedangkan aku masih hidup di antara kalian? Tinggalkan, karena sesungguhnya perkara itu adalah busuk. Sehingga tatkala kita marah, hati-hati aja ngantekan mencela nasabnya gitu. Ya. Tapi sing jenenge wong kadang kegawa ya. Mesti gawa anak maling. Masya Allah, ya kan kayak gitu. Ayo member anak maling kan. Lambai ahli kentok, aduh, Masya Allah. Wong tua ini digawa-gawa. Aduh ya Allah ya Rabbi gitu. Hati-hati sekali. Ya. Bahkan ada satu permasalahan termasuk daripada kekufuran, ya, yang tasibu ila ghairi abih, menyandarkan bukan kepada bapaknya. Jadi nggak boleh menyandarkan kepada bukan bapaknya, itu nggak boleh. Termasuk kekufuran. Berarti tidak ridho terhadap takdir. Misalnya bapaknya tukang becak misal, udah hitam dan seterusnya dan sebagainya, ya. Sedangkan dia mulia gitu. Mana bapakmu? Ya telah. Padahal mungkin bapaknya di sampingnya. Wah itu bapak saya yang itu gitu. Orang mungkin nggak tahu. Dia tidak mau nunjukkan ini bapaknya. Tapi itu. Nah ini sudah termasuk apa? Tidak ridho terhadap takdir. Ya jadi kita harus senang dengan apa yang Allah takdirkan.
Maka di sini termasuk daripada kekufuran at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, wan niyaha 'alal mayyit, dan juga meratapi mayit. Meratapi apa? Mayit. Jadi harus menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala walaupun berat. Tetapi yang demikian ini adalah perkara yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Kalau sudah mati mau bagaimana lagi? Udah ikhlas, terima. Ya, kalau misalnya dia terlahir dari keturunan kulit hitam misalnya, ya udah terima. Makanya secara hukum syariat, orang kulit putih melecehkan orang kulit hitam nggak boleh, haram. Ya, misalnya kita melecehkan orang Timur misalnya, atau orang Irian misalnya, itu nggak boleh. Memang bentuknya beda, tapi kita nggak boleh merasa lebih mulia daripada mereka, nggak boleh. Ya, karena apa? Ini semuanya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ini. Kita lanjutkan lagi, lah hadirun azani wa azakumullah. Dan juga diriwayatkan dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim secara marfu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man darabal khudud, bukan termasuk daripada golongan kami orang-orang yang memukuli pipi-pipi mereka. Jadi terkadang orang karena saking sedihnya nggak bisa menerima takdir, pipi mereka dipukuli, marah, sedih sekali. Insya Allah. Biasanya kalau mati mendadak atau mati dalam pertempuran, itu biasanya kesedihannya luar biasa. Jadi mati dalam pertempuran kadang lebih menyedihkan ketimbang mati di selain pertempuran. Loh, kok mati dalam pertempuran lebih menyedihkan? Kenapa? Biasanya kalau orang bertempur itu orang sehat atau orang sakit? Sehat, mangkat sehat, gogor dan sebagainya. Pas tempur mati gitu. Jadi jiwanya itu belum persiapan. Beda dengan sakit setahun, 2 tahun, 3 tahun. Apalagi kalau wis lama, ya sudah lama. Bahkan terkadang yang sakit pengen mati, yang nunggu sakit juga, aduh aku wis ora kuat loh. Nek arep dipundhut nang Allah ya wis lah. Tapi kalau sedang indah-indahnya, sedang asyik-asyiknya, sedang semangat-semangatnya, ternyata tiba-tiba meninggal, ini berat sekali. Berat sekali. Dan orang sukar menerima kenyataan yang demikian ini. Nah, yang demikian ini tetap tidak boleh mengingkari takdir dari Allah, seberat apapun. Ini pelajaran penting. Semoga tatkala Allah memberikan ujian kepada kita dalam keadaan sudah memiliki apa? Ilmunya, siap, udah ridho dengan qada dan qadar Allah, karena nggak mungkin dilawan. Ya, darabal khudud wa syaqqal juyub, dan menyobek-nyobek, ya, nyobek-nyobek saku, disobek-sobek karena ya, si kesedihan yang luar biasa. Wada'a bidawal jahiliyah, dan kemudian dia memanggil dengan panggilan jahiliyah. Ya, yang pernah saya lihat ada teman, ternyata ibunya meninggal. Pas saya ke sana ibunya lagi meninggal. Ternyata dia nangis sejadi-jadinya. Ya, bahkan ada yang sampai mengatakan bionge nyung karo sapa bionge gitu. Lah, ini termasuk panggilan-panggilan apa? Jahiliyah. Kenapa? Karena seakan-akan yang akan memberikan rizki kepada dia adalah ibunya, atau yang memberikan perlindungan adalah suaminya misalnya, atau yang memberikan kasih sayang adalah istrinya, atau yang memberikan harapan adalah anaknya. Tidak, tetapi Allah yang akan memberikan. Sehingga tatkala menerima musibah yang demikian ini, jangan sampai mengucapkan ucapan jahiliyah. Ya. Ucapan-ucapan apa? Jahiliyah. Pernah ada
kisah ya, seorang ibu baru ditinggal mati anaknya, nangis. Kemudian datang seseorang memberikan nasihat, sesungguhnya Allah yang memberi dan Allah yang mengambil. Ya. Kemudian ibu itu mengatakan, "Da'ni ilaika anni." Kamu pergi sanalah, enggak usah dekat-dekat aku, enggak usah ikut campur aku gitu. Kemudian orang itu memberikan nasihat, sesungguhnya Allah yang memberi dan Allah yang mengambil. Ilaika anni, udah pergi kamu sanalah. Ini saya lagi sedih ini. Sampai 3 kali. Akhirnya orang itu pergi. Kemudian datang kepada ibu-ibu itu, sesungguhnya yang memberikan nasihat itu adalah Rasulullah. Akhirnya ibu-ibu itu merasa berdosa, merasa ngejar. Ya Rasulullah, saya nggak tahu kalau engkau yang memberikan nasihat Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Inna sabra min sidmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu tatkala hantaman apa? Pertama. Tatkala hantaman apa? Pertama. Maksudnya tatkala kejadian itu, yang maksudnya hantaman pertama kejadian. Pas peristiwa meninggal itu mendadak, itu berat sekali, kaget. Karena semuanya berubah. Itu hantaman pertama. Nanti kalau sudah setahun, 2 tahun itu sudah katakanlah menurun. Tapi tatkala hantaman pertama inilah yang disebut dengan apa? Sabar. Begitu. Ya. Sehingga di sini dilarang menyobek apa? Menyobek-nyobek baju dan panggilan-panggilan jahiliyah. Demikian juga yang diriwayatkan dari Anas, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya wa idza arada bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah." Rasulullah SAW mengatakan, apabila Allah SWT menghendaki kepada hambanya kebaikan, maka segera Allah berikan kepadanya hukuman-hukuman di dunia. Jadi tanda-tanda Allah memberikan kebaikan kepada hambanya itu dengan banyak musibah. Dengan banyak apa? Musibah. Ya. Nandur, gagal panen, ya. Usaha ora dadi, ya. Kemudian tembe mandan dadi, jatuh sakit. Kemudian sembuh, kemudian terus musibah begitu. Ya Allah. Maka bagi orang yang beriman, kalau seperti itu dia paham ini tanda-tanda Allah ingin memberikan kebaikan. Makanya para sahabat Nabi Muhammad SAW kalau sehat terus, dodole laris terus, anaknya penak disawang terus gitu, perjalanannya mulus, itu mereka takut. Mereka takut, ada apa setelah ini? Ada apa setelah ini? Takut mereka itu. Gitu. Biasanya kalau sudah langsam terus, itu biasanya ada apa? Akan ada bahaya ini. Maka mereka takut. Ya. Tapi tatkala diuji, mereka ridho. Mereka apa? Ridho. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa idza arada bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah menginginkan kejelekan pada hamba, amsaka anhu bidzambi, maka Allah menahan dia itu langgeng dengan dosanya. Langgeng dengan apa? Dosanya, langgeng. Ini ada kisah sedikit ya. Masya Allah. Tapi sebenarnya kisah-kisah kayak gini nih ya, kisah yang ya hanya buat info aja lah.
Ya, jadi ceritanya gini, ada seorang hakim, ya, itu ternyata dia punya duit 900 miliar. Punya duit 900 miliar. Nah, duit ini dititipkan kepada temannya. Dititipkan kepada apa? Temannya. Ya. Loh, kok dititipkan temannya padahal banyak? Kalau tidak dititipkan kepada temannya, maka akan ketahuan dia itu apa? Korupsi. Ya, istilahnya ATM yang menggelembung gitu. ATM yang apa? Menggelembung. Oh, gede ini bayarnya segini, gini kok bisa banyak ini, sampai 900 miliar. Ya, sampai dia selesai jadi hakim. Ternyata orang yang dititipi duit ini kabur, melarikan diri. Orangnya sama-sama nggak tersebut namanya ini, tapi datanya valid. Ya Allah. Ya, dan orang ini si hakim ini, ya, itu kalau lapor duitnya dibawa kabur sama si orang ini, maka ketahuan dulu dia itu korupsi. Lah kalau dia nggak lapor, ya dia bingung. Dan tatkala dia itu melakukan seperti itu, hatinya pun was-was. Jangan-jangan duit saya akan dibawa kabur. Ternyata pun dibawa kabur. Ini Masya Allah. Ini dia berbuat dosa setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai puluhan tahun, sampai mungkin 30 tahun aman nyaman, bayangkan, Masya Allah. Tapi tatkala dia dalam posisi tidak berdaya, kalau untuk berdiri dia harus nyuntik, bisa jalan sedikit harus nyuntik, disuntik, entah suntik apa nggak tahu. Dia bisa bergerak, dan kalau pergi kemana-mana dikawal karena takut. Ya, ini diberi tangguh oleh Allah sampai dalam posisi dia yang sudah tua seperti ini, baru dosanya itu ditampakkan dampaknya. Dosanya itu ditampakkan apa? Dampaknya. Sederengipun dipun lajengaken taklimipun, nggih, saya mau bertanya, kalau seperti ini ngeri napa mboten? Ngeri. Nih saya cerita lagi nih. Ini semua orang bisa lihat. Artis lah ya. Pas lagi ya kan, terus gitu kan, main menarik, semua orang seneng, tertarik, semuanya kan terbawa gitu. Ya, artis ini lama-lama akan tua loh. Di saat tua dia seharusnya sudah mulai mendekatkan dirinya kepada Allah, ternyata dia belum bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Mau mendekat diri kepada Allah nggak bisa. Mau jadi artis lagi tatkala masih kecil nggak mungkin. Ini gimana? Coba, ngeri ini, ngeri. Masya Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang menyiapkan amal soleh, karena amal soleh itu nggak bisa langsung jadi gudeg gitu loh. Mungkin masih waktu muda nggak dikenal, tatkala agak tua nggak dikenal, tapi tatkala sepuh, di saat orang lagi berjuang untuk ke masjid nggak mampu, di saat orang lain untuk menghafal Quran, membaca Al-Quran nggak bisa, di saat untuk istighfar nggak mampu, di saat untuk bergaul dengan orang-orang soleh berat, ini sudah malah menjadi panutan, Masya Allah. Dan dia menjalani itu enteng, karena hidup ini berdasarkan kebiasaan sebelumnya. Itu berdasarkan kebiasaan apa? Sebelumnya. Lah, orang-orang yang diinginkan oleh Allah kejelekan, berbuat dosa aman. Ya Allah, barang orang bisa ngapa-ngapa, justru di situ tampakkan dosa-dosanya. Mau kembali sulit itu. Ya, makanya jadi orang beriman tatkala dia mengetahui di sini ada hikmah yang agung dan besar dari Allah, ini justru menambah nikmat bagi dia dan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Setelah dia meninggal dunia, baru dosanya apa? Diberikan semuanya. Kalau bahasa Jawanya, ya bahasa yang dikenal oleh masyarakat, ini yang disebut dengan apa? Istidraj. Ini namanya apa? Istidraj, dilulu, ya. Dilulu, ya, kan ya.
Ya gitu. Dilulu terus gitu. Demikian juga di dalam hadis Nabi yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamal bala." Jadi kalau orang pingin pahalanya besar, gak mungkin ujiannya kecil gitu. Kalau orang pingin pahalanya besar, gak mungkin ujiannya kecil. Dan kalau orang ujiannya kecil, gak mungkin pahalanya besar. Masya Allah ya Allah. Lah orang beriman kan kayak mendatangi ujian terus ya kan, mendatangi ujian terus gitu loh. Bong lagi pada rame-rame misalnya nek zaman gemien tuku nomor, kayak malah orang tuku nomor ya kan. Rame-rame pada tuh datang ke tempat-tempat maksiat, dia malah ke masjid gitu. Ya. Ujiannya banyak. Ya. Sesungguhnya besarnya pahala itu bertalian dengan besarnya ujian. Fa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan apabila Allah SWT cinta pada satu kaum, justru diuji oleh Allah. Faman radiya falahu ridha, kalau dia ridha, rela, seneng, maka Allah ridha. Jadi kalau orang beriman tadi ridha dengan ujian tadi, Allah ridha padanya. Wa man sakhita falahu sukhtu, dan apabila dia tidak suka, maka pun Allah murka pada dirinya. Berarti di sini pelajaran agar kita mampu menerima dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti pelajaran untuk menerima takdir ini justru pelajaran untuk kita pandai-pandai menghibur diri. Pandai-pandai apa? Menghibur diri. Kadang kan orang kan pikirannya gue gawe sedih bae gitu loh. Aku gemien ngger ngaji ya siki wis pintar. Ya udah lewat, jangan dipikirin, sekarang aja. Gitu. Kadang kan orang nyeselnya di hari apa? Orang nyeselnya di hari muda atau di hari tua? Nyeselnya di hari muda atau di hari tua nggih? Itu secara penelitian itu ternyata hampir ya 50% ke atas orang menyesal di hari tua. Karena tatkala di hari tua ini peluangnya keton kabeh. Waduh ki gemenyung ora kayak ki lolos. Ki aduh ya, nyesal aduh gitu. Tetapi itu sudah berlalu enggak apa-apa. Aku gemen ora gelem mondok sih lah, ora bisa marahi ngaji. Udah lupakan aja. Aku gemen ora gelem karo si fulan silah. Udah lupakan aja. Jangan berpikir kayak gitu. Udah ridha dengan takdir Allah. Gemen aku manggon nang kene silah. Jadi kayak udah lupakan. Enggak usah kayak gitu tuh. Sudah ridha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Udah. Ya. Kalau mau nyesel-nyeselan, kira-kira yang paling nyesel siapa coba? Kalau mau nyesel-nyeselan loh di dunia ini, kira-kira siapa yang paling nyesel? Ya. Kalau mau nyesel-nyeselan di dunia ini, siapa yang berhak paling nyesel jangan ini? Ya Adam sama Hawa. Nggih. Nang dunia karo nang surga bedane akeh apa setitik? Nyesel apa mboten? Lho kepriyane? Kepriyane? Makanya pernah di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah mengatakan ihtajja Adam Musa. Adam mampu mengalahkan hujahnya Musa. Jadi ceritanya ya, Musa itu nyalah-nyalahkan Adam. Adam, kamu adalah orang yang diciptakan dengan tangannya Allah, dan kamu adalah bapak kami, dan kamu adalah orang yang ditinggalkan di surga. Tapi dengan sebab dosa-dosa kamu, kami jadi di dunia gitu loh. Gara-gara kowe dam bahasane kita. Dewek dadi nang dunia jan, kowe kurang apa? Senang surga diwadah gitu loh. Dibuli tapi nemen ini, kalau orang yang paham dengan penjelasan itu nemen dibulinya nemen ini. Tapi jawabnya juga pintar. Wahai Musa, kamu adalah seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah. Mengapa kamu celah perkara yang telah Allah takdirkan
50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Akhirnya Nabi Musa kelakep. Tuh, jadi nek arep nyesel-nyeselan Nabi Adam sing berhaknya nyesel gitu. Udah nggak ada, sudah jalan ya, karena rahmat Allah itu luas. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.